scholarship. Nah, itu beberapa profil singkat dari Kak Iqbal Fadilah. Nah, untuk Kak Iqbal Fadilah, boleh dong kasih sapaan atau sepatah dua patah kata buat teman-teman di sini sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Hai, halo Kak Akbar. Suaranya masuk nggak Kak? Masuk, Kak. Oke, kabar baik semua teman-teman di Jogja ya berarti. Ya, Oh, pada di Jogja. wow, selamat pagi ya. Thank you semua. Nah, udah pada kenal kan ya sama pemateri kita pada hari ini? Tentunya udah pada siap dong untuk masuk ke acara inti kita. Oke, yang udah siap boleh dong kasih reaction jempolnya guys. Ayo, mana Jadi jempolnya guys? Pada udah semangat pada ya. siap belum nih? Jempolnya mana? Ayo Ya, reactionnya. Reksa nih. Oke, baik, makasih. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk siapkan catatan kalian ya teman-teman. Soalnya materi hari ini tentu saja menarik. Betul banget Kak Re. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Kak Iqbal untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Iqbal, dipersilahkan. Oke, thank you Kak Akbar atas waktunya ya. So, um, gimana teman-teman? Hari ini hari Sabtu ya, harusnya mungkin bisa rebahan atau bisa Netflix-an lagi Five Nights Squid Games atau mungkin lagi perlu nggak tahu nih, udah UAS belum ya kalau teman-teman di Jogja? Sudah pada Udah, uas. Kak. Oh, udah UAS. Udah, Kak. Oke, Udah. cool. Sip. Nah, ini mostly rata-rata berarti mahasiswa ya, betul ya? Oke, boleh di em, share di kolom chat semester berapa sekarang? Ada yang semester mungkin saya semester berapa berarti ya? Semester 7, misalnya atau semester 8, ada yang ini semester berapa nih teman-teman di sekarang? Biar nanti saya bisa tahu nih profiling teman-teman. Oh, ada semester 4 nih Naza, terus ada Tania juga 4. Oh, masih baru-baru ya. Segar-segar nih berorganisasi. Oke, mostly that's cool. Nah, anyway, kenalin lagi aku Iqbal, gitu ya. Thank you so much ya, em, kakak semua di IFL yang sudah reach out saya untuk bisa sharing di sini. Dulu saya juga IFL Jogja, gitu ya. Tapi anyway, kayaknya background saya kebalik ya, itu oke lah ya. IFL tetap tetap di hati, gitu. Jadi dulu saya di Jogja, pas saya kuliah di UGM, kebetulan em, dulu masih zamannya Kak Jesse, kemudian Kak Viol, itu tuh mereka nge-reach out teman-teman di Jogja tuh untuk punya organisasi. Dulu sedikit di pas masa-masa kuliah tuh aku ngerantau dari Karawang, Bekasi gitu ya. Nah, jauh nih, nggak ada temen. Biasanya kan kalau kampus tuh ada kayak organisasi anak perantauan Banyuwangi ya, asosiasi anak Bandung. Nah, Karawang tuh nggak ada kayak asosiasi kayak gitu. Ada, cuman mungkin gue ketinggalan gitu ya. Nah, nggak tahu juga. Nah, akhirnya mau nyari teman mana yang bisa menghilangkan rasa kangen itu gitu ke Karawang. Akhirnya aku menemukan IFL. Project pertama itu inget banget kayak kita punya youth apa building gitu ya, dan I think itu sangat-sangat apa ya istilahnya, bantulah untuk bisa survive di Jogja gitu. So semoga teman gue di sini semangat selalu ya. Ini this a great community untuk bisa teman-teman bisa develop diri teman masing-masing. Oke, saya share materinya. Ya nanti ini saya share juga ke tim IFL untuk bisa di-sharing gitu ya. Sorry baru-baru sempat share. Nah, kita in time gitu ya, kita mau pengen menang dalam waktu kita masing-masing gitu ya, karena em, sesuai agama masing-masing gitu ya, kalau di ajaran saya hati-hati manusia itu dalam kerugian gitu. Nah, maksudnya dalam kerugian itu apa? Kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin gitu ya. So gimana memaksimalkan waktu, menang di waktu dengan ya kita menghilangkan hal-hal yang nggak produktif. Itu salah satunya adalah dengan start gitu. Nanti saya kenalin dengan apa itu start ya. So, tadi udah dikenalin, thank you so much gitu ya. Saat ini lagi di Nabati di Bandung gitu, salah satu FMCG yang lagi juga growing cepet banget nih. Jadi mungkin bisa relate sama teman-teman yang lagi kuliah dengan kecepatan dunia saat ini gitu ya. So itu. Nah ini milestone kita akan cerita tentang STAR, Situation, Task, Action, and Result. Ini metode biasanya dipakai dalam metode komunikasi atau pencapaian sebuah result organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti kalau mau skripsi pakai ini nih, itu juga bisa. Kalau sekarang kan skripsi itu kayak project background atau misalnya soal latar belakang, rumusan masalah, itu kan template kampus ya. Cuman kalau mau pakai lebih enak, simple template buat coret-coretnya persiapan skripsi itu bisa pakai ini nih.
Situation, task, action, and result. Nah, ini pun kita mau terapin nih di sesi hari ini. Kita harapannya sih pengen banyak discuss aja lah ya. Kita jangan terlalu satu arah dari saya. Jadi nanti teman-teman bisa banyak ngobrol. Kita coba coba bedah isu-isu dari sisi teman-teman gitu di manajemen waktu. Nah, apa aja situation itu nanti kita bahas apa sih masalah yang sering terjadi, kemudian tasknya apa yang mau kita coba selesaikan, apa langkahnya, sama nanti hasilnya apa yang juga yang diharapkan. Oke, so situasi gitu ya. Nah, kita mulai sesi coba sharing aja lah ya. Gitu ya. So when teman-teman tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya kok manajemen waktu gua nggak bagus ya. Kapan tuh teman-teman? Maksudnya kayak rasanya tuh kok hancur banget ini time manajemen gitu. Tuh kayak waktu tuh kayak terasa cepet banget, tapi kok nggak ini gitu ya. Nah, coba deh boleh. Ada yang mau share kapan teman-teman merasa bahwa time management teman-teman tuh nggak bagus gitu. Boleh siapapun. Ada yang mau share? Mungkin dari siapa nih, Mbak Indah, Mbak Heni, ada mau share? Kapan Mbak Indah atau Mbak Heni merasa kayak, duh manajemen time waktu gua nggak bagus ya? Gitu. Kita kira-kira kapan ya? Kata-kata. Nah, silakan. Saya kak, saya. Oh, gas, Kak. Oke, jadi menurut saya time management saya itu jelek banget kalau pas tugas kuliah itu lagi numpuk, terus ada tugas organisasi, terus habis itu ada proker-proker lain, itu time management jelek banget. Jadi tidur juga terganggu, terus jadwal makan juga terganggu gitu kak. Oke, pas lagi banyak-banyaknya ya activity gitu ya. Terus terus tadi, oke nanti kita akan bedah Mbak panggilannya Mbak siapa? Mbak Sasa. Bisa kak, bisa. Oke. Nah, Bita, Bita ya. Nah, tadi katanya banyak banget nih organisasi, terus apalagi tugas kuliah juga ada gitu ya, ada menyeimbangkan organisasi dan kuliah yang mana nih, gitu kan. Nah, em, seberapa berdampak kepada organisasi sama seberapa berdampak kepada si ini Mbak, si kuliah, mana yang biasanya paling parah pas lagi keteteran? Kalau saya sih biasanya kalau itu pas kuliahnya sih Kak. Kuliahnya ya. Hmm, Jadi kuliahnya nggak fokus, terus ngerjain tugas juga nggak fokus gitu. Mau ngerjain tugas nggak mood gitu lah. oke. Jadinya lemes gitu-gitu ya. Oke, sip. Thank Bener. you Mbak Vita. Ada lagi yang mau share kapan nih teman-teman biasanya punya anggapan gua nggak on track nih. Sorry, gue nggak on track nih di time management gitu. Jadi kayak nggak produktif misalnya. Ada lagi mungkin yang berbeda dari Mbak Bita. Kapan gitu biasanya? Itu ada yang raise hand. Oh, Halim sama Kak silakan. Tania. Oh, Katanya. silakan. Saya nggak kelihatan nih. Mhm. Oke, monggo Mbak. Siapa nih? Ada Tania ya, Mbak Tania? Oke, izin sebelumnya Kak. Yuk. Aku waktu mengalami time management kuprek itu pas UAS kemarin. Jadi waktu UAS kemarin itu aku berbarengan lagi menjadi koordinator dari sebuah event atau kepanitiaan di kampus. Nah, terus pas UAS kemarin juga kan aku merupakan anggota organisasi lain juga, termasuk EFL juga, dan itu lagi bentrok semua gitu loh Kak. Dan aku ngerasa kayak time managementku buruk banget. Di situ aku eh, buat belajar UAS aja aku harus melewati waktu yang benar-benar begadang sampai jam 1 pagi aku harus belajar gini padahal UAS jam itu jam 7 gitu. Jadi itu menurutku gak worth banget karena aku di situ keteteran terus apa namanya waktu belajarku tuh jadi nggak kondusif karena ya jam 1 malam terus kayak harus membela-belain belajar yang di mana itu menurutku malah nggak masuk gitu loh Kak. Itu sih menurutku pas waktu itu time management. Oke, cool, cool. Ya, hampir mirip-mirip ya. Tadi kayak keteteran, terus jadinya mungkin jadi nggak bisa fokus gitu ya untuk itu. Gitu. Bingung gitu, harus pilih yang mana nih yang gue harus kerjakan duluan gitu ya. Oke, cool. Thank you Mbak. Ada lagi, satu lagi ya. Tadi yang last hand. Cukup. Oke. Nah, kita coba next dulu gitu ya. Nah, saya rangkum teman-teman tadi punya isu gitu ya.
Jadi kita harus lihat dulu tuh dari sisi outputnya nih teman-teman. Output itu adalah apa hasil yang teman-teman rasakan gitu ya dari perasaan-perasaan tadi gitu. Contoh misalnya ya, kok tugas gue nggak kelar-kelar ya gitu ya. Padahal udah seminggu 2 minggu gitu ya. Skripsi harusnya misalkan udah bikin plan eh sebulan selesai gitu ya. Ini udah 5 bulan nggak kelar-kelar gitu. Nah itu tuh contoh bahwa teman-teman tuh nggak bagus nih, lagi nggak bagus manajemen waktunya. Terus nggak berkualitas gitu. Maksudnya nggak berkualitas itu artinya mungkin kalau dulu ya sekolah ranking 1 ranking 2 gitu di SMA gue bisa ngafalin struktur kimia gitu ya atom lain-lain. Kok sekarang di kuliah ngafalin aja tuh lama banget susah ataupun nugas kuliah tuh yang penting kelar dulu dah gitu kan. Jadi nggak berkualitas gitu. Terus burnout gitu ya. Mungkin ini belum disebutin tadi tapi lebih ke mungkin dirasain gitu ya sometime gitu bisa tiba-tiba hari Minggu tuh lemes banget tuh yang harusnya bisa jogging tapi tiba-tiba kayak capek terus pulang ke rumah tadi mungkin ya pulang ke kosan tuh udah lemes tidur langsung mungkin sebelumnya bisa mandi gitu karena itu kan perasaan-perasaan bahwa teman-teman sebenarnya outputnya nih lagi nggak baik-baik aja gitu ya terus mungkin ada goals ataupun harapan yang nggak achieve gitu ya teman-teman IPK mungkin ya tadi kan di awal di IPK gue harus 4 tiba-tiba ternyata non akademis saya juga banyak gitu ya mana nih yang jadi nggak achieve pengen jadi ketua organisasi tapi satu sisi pengen jadi IPK 4 gitu ya ya mungkin IPK 4-nya ini nih yang jadinya nggak achieve karena mungkin saya nggak bisa bagus manage dua-duanya termasuk dari hubungan dengan sosial keluarga gitu ya nah aku nggak put di sini cuman aku em, apa ya aku selalu berpegang teman-teman kalau teman-teman dalam berkarir dalam bekerja ataupun dalam nanti kuliah aku percaya ada 4 sumbu ya sumbu pertama adalah sumbu keuangan kedua adalah karir gitu ya karir kesuksesan pendidikan teman-teman gitu ya ketiga adalah sosial gitu ya sosial tuh hubungan dengan keluarga dengan pacar dengan teman-teman sekeliling dan keempat adalah dengan apa namanya kesehatan gitu ya mental maupun fisik. Nah di antara 4 ini gitu ya dalam kurun waktu tertentu mana yang teman-teman prioritaskan? Kalau kata Stephen Covey gitu ya menulis Seven Habits itu tuh mereka em, semua orang gitu rata-rata di dunia ini tuh hanya bisa 1 sampai 2 sumbu doang gitu ya untuk bisa fokus dengan apa yang ingin mereka capai. Misalnya sumbu keuangan saya pengen tahun ini bebas finansial nih biar dapat beasiswa gitu ya. Lalu saya pengen ke luar negeri misalnya dengan uang tersebut. Nah, berarti mungkin di tahun itu fokus apa cari hal-hal yang punya finansial. Nah, terus kedua adalah dari sisi misalnya kesehatan. eh saya nge-gym, saya badminton, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, kadang kalau kita achieve semuanya gitu atau fokus di prioritas semuanya itu ya tadi keteteran gitu. So, apa dulu nih dari 4 itu yang ingin teman-teman fokusin? Keuangan dulu, mungkin ikut lomba gitu ya atau ikut bikin bangun bisnis misalkan bareng FL teman-temannya gitu. Kemudian yang kedua dari segi sosial, gue pengen punya networking dulu nih gitu ya berjejaring dulu komunitas dulu gitu kemudian baru misalnya nanti ke kesehatan baru nanti ke hubungan dari sisi karir gitu ya nanti di pendidikan nah itu yang harus teman-teman pilih gitu ya itu jadi salah satu alat bantu nah jadi ketika tadi tugas-tugas yang nggak sesuai nggak komplit outputnya ya prosesnya ini nih tadi mungkin bisa dilihat dari gue merencanakan nggak ya pas nanti bulan depan ada UAS ada acara event ini kayaknya lupa nih kemarin untuk manage waktu. Nah, sesimpel komunikasi gitu ya. Ini aku belajar banget di EFL dulu kita pandemi nggak ketemu, jadi itu banyak program online. Jadi tuh coba dikomunikasikan dengan rekan-rekan di tempat gitu ya di divisinya masing-masing bahwa kira-kira gue bisa nggak ya hari ini bisa bisa ikut apa enggak terus mungkin itu bisa jauh-jauh hari gitu ya di manage kalau hari ini enggak mungkin next kita bisa bisa ikut sehingga ya berperan teman-teman di sana gitu jadi prosesnya juga berlangsung dan input nah ini inputan
sebenarnya apa yang membuat teman-teman itu nggak selesai gitu ya. Kalau tadi goals malah aman lah ya, list priority juga penting. Nah, ini yang paling aku mau highlight adalah yang paling bawah teman-teman, low energy or focus. Nah, jadi time management is not only about time gitu ya, about waktu, tapi juga about energi. Nah, energi teman-teman tuh bisa habis loh kalau misalnya teman-teman melakukan hal-hal yang cukup membuat teman-teman bisa em, terlalu fokus ke dalam satu hal yang sebenarnya itu nggak bisa teman-teman kontrol. Nah, saya pengen tahu ke teman-teman, mungkin boleh bantu satu orang yang mau jawab, apa hal atau aktivitas yang membuat energi teman-teman itu habis? Jadi mungkin pagi-pagi atau sampai siang harusnya sorenya itu masih masih seger, tapi karena melakukan suatu aktivitas itu energinya habis. Ada nggak ya yang mau share mungkin dari Mbak Mbak Bita atau Mbak tadi ya, Mbak Tina, Tania. Iya, Kenapa biasanya? Silakan. ketika ketemu orang banyak sekaligus Hmm, langsung kesedot. Kesedot energinya ya. Oke, Mas Akbar kayaknya introvert ya. Oke. Nah, itu mungkin salah satunya. Gitu ya. Jadi terlalu banyak orang, jadi energi kita habis. Nah, tapi kan kita nggak bisa kontrol ya Mas Akbar. Misalkan kita lagi banyak event, terus tiba-tiba event kita tuh banyak orangnya, bagus dong yang datang. Nah, terus energi kita habis di situ. Nah, apakah kita malah menghindar dari keramaian tersebut gitu ya? Nah, justru yang harus jadi em, adjustmentnya Mas Akbar adalah gimana energi gua tetap segar meskipun di tengah orang-orang banyak gitu ya. Nanti kita bahas di nextnya. Nah, jadi mungkin langkah Mas Akbar udah tahu bahwa kalau ketemu sama orang banyak energi gue habis gitu. Berarti ya udah gue meminimalisir bertemu dengan orang-orang banyak, gue ketemu aja nih sama orang-orang terdekat aja gitu ya. Jadi nggak harus nimbrung kemana-kemana keliling-keliling gitu, nggak harus gitu. Oke, ini jadi teman-teman tahu ya kapan kita merasa bahwa manajemen waktu kita nggak bagus karena beberapa indikasi-indikasi ini. Nah, baru nextnya adalah apa nih tujuannya teman-teman pengen punya manajemen waktu yang bagus gitu biar apa gitu ya. Next aja ini tiga tiga measurement atau pengukuran yang teman-teman bisa coba ukur. Pertama, produktif. Jadi gue pengen produktif nih. Produktif itu kan artinya adalah output lebih besar daripada inputnya gitu ya. Maksudnya output hasil itu lebih banyak daripada apa yang saya em, input gitu ya. Jadi kalau di company itu tuh misalnya oh jumlah jumlah karyawannya sama alat bahan biayanya itu lebih dikit dibanding hasil profit ataupun hasil dari pendapatan perusahaannya lebih besar dibanding daripada eh, biaya yang dia keluarkan. Nah, begitu juga sama teman-teman. Jadi mungkin banyak biaya yang dikeluarkan untuk A, banyak usaha yang dikeluarkan untuk A. Nah, tapi hasilnya ada nggak gitu, produktif nggak gue gitu kan? Gitu. Jadi menghasilkan nggak? Cirinya produktif itu adalah teman-teman ada hasilnya. Nah, ada hasilnya berarti teman-teman tuh dianggap atau dinilai perform, hadir gitu ya. Em, Bekerja, terlihat bekerja gitu. Tapi bukan hanya dari sisi kayak cuma ikut-ikutan doang, hadir-hadiran doang gitu. Tapi teman-teman perform, berkontribusi di di dalam organisasinya gitu. Dan abis berkontribusi, perform, kerja, nanti teman-teman akan jadi pemenangnya masing-masing akan jadi win. Mungkin kalau winnya nggak di EFL gitu ya, mungkin bisa di win em, ini. Yes, thank you Mbak Phil. Thank you so much hari ini ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa jadi naik level gitu ya. Bisa jadi pemenang di organisasinya masing-masing, di akademisnya masing-masing, bisa wisuda, lulus, itu adalah pemenang gitu ya. Bisa dapat IPK yang bagus, bisa punya penghasilan lain, punya punya teman-teman yang produktif, punya teman-teman yang se-circle yang keren, ya, itu juga jadi pemenang bagi teman-teman sendiri. So, please tiga ini ditanamkan di diri kita masing-masing bahwa um, gue tuh harus produktif gitu ya, biar gue tuh terlihat bekerja, biar kalau gue kerja gue jadi pemenang gitu ya. Kalau jadi pemenang ya gue akan bisa mencapai apa yang gue inginin gitu ya. Jadi apa, jadi dapat apa gitu ya. So please remind ini ke diri teman-teman. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gitu, actionnya
Nah, sejauh ini gimana Mbak mau ngobrol lagi sih sama Mbak Bita atau Mbak Tania? Kalau nggak Mbak Bita Mbak Tania juga boleh siapapun Mas Akbar yang lain-lain. Apa yang biasanya dilakukan ketika harus mengelola waktu gitu, yang dengan lagi keteteran, mana dulu gitu ya, akademis dulu, apalagi UAS, terus lagi ada event. Apa Mbak atau Mas Akbar yang biasanya dilakukan sejauh ini gitu? Saya. Yuk, gas Mbak. Kalau saya biasanya bikin yang pertama bikin skala prioritas yang jelas. Terus yang kedua bikin kayak sticky notes gitu. Jadi hari ini harus selesai ini. Terus habis itu hari selanjutnya ini. Dan kadang sticky notes kan cuma nempel di dinding kos gitu ya Kak. Jadi nggak kebawa kemana-mana di HP juga saya taruh lagi gitu biasanya. Sama ngatur mood sih. Yo, oke. Nah, biasa gimana Mbak ngatur moodnya nih? Tips buat teman-teman Gimana biar Kak? Sorry. bagus. Ya, gimana ngatur moodnya biar bagus terus gitu sepanjang hari gitu, nggak jutek, nggak ini. Kalau saya biasanya makan, Hmm, terus ketemu sama teman-teman. hmm, Terus kadang-kadang kalau ngerjain tugas tuh sama teman-teman suka ke kafe bareng hmm. gitu sih biasanya. Oke, cool. Thank you Mbak. Mbak Tania, ini siapa bahasa Bita Mbak Tania? Mbak Bita ya. Oke. Nah, yang lain ada yang mau nambahin? Oke, gak ada ya. Nah, thank you Mbak. Em, Tadi untuk soal mood ya. Em, karena nanti abis ini kita technical. Nah, tapi tadi yang menarik banget mood. Mood itu tuh bisa mempengaruhi loh. Kayak kita tuh hidup dengan mood atau mood menghidupkan kita gitu ya. Unik banget. Karena kayak itu tuh gairah rangsangan kalau kita tuh untuk bisa 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 bergerak, bisa mandi dengan cantik, dengan ganteng gitu teman-teman semua itu tuh karena mungkin moodnya ataupun sesimpel beli makanan ya keluar gitu ya itu pun juga kadang moodnya kalau lagi jelek ya udahlah di kosan aja gitu ya grab food gitu. Nah, ada namanya em, metode namanya kalem untuk mood ya, ini mungkin lebih ke manajemen emosi gitu ya dibanding waktu, makanya nggak saya taruh di sini. Kalem, pertama tuh kalem tuh yang pakai bahasa Inggris ya, calm, CALM. Pertama C itu kompetensi. Nah, coba cari sebuah aktivitas yang bisa merangsang kompetensi teman-teman. Misalnya, gitu ya, em, teman-teman suka bahasa Inggris. Makanya coba di pagi hari latihan untuk speaking English di kaca gitu atau berpidato atau mungkin sesimpel teman-teman jadi pembawa acara dengan bahasa Inggris. Nah, itu tuh kompetensi itu ningkatin mood banget ketika teman-teman mengasah itu di setiap waktunya teman-teman. Apalagi ketika mau memulai suatu hari. Jadi cari hal yang punya satu hal yang berkaitan dengan kompetensi. Nah, yang kedua adalah A. Yang A ini adalah sebuah affirmation gitu ya teman-teman. Affirmation tuh kayak em, positivity yang teman-teman ingin bangun. Contoh, pas bangun pagi gitu ya, teman-teman berdoa, hari ini harus beruntung, hari ini harus lebih bahagia, hari ini harus bisa ketemu orang-orang yang positif juga, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, afirmasi ini bisa benar-benar juga jadi apa ya, otak tuh akan membaca hal-hal positif gitu dibanding hal-hal negatif. Nah, itu bisa dicoba juga setiap pagi atau sebelum tidur teman-teman. Kemudian yang L-nya adalah low energy tadi gitu. Apa yang membuat teman-teman energinya tuh nggak begitu banyak gitu ya. Di pagi hari itu lakukan hal-hal yang em, misalnya jalan santai. Itu kan low energy banget, tapi itu bergerak nih teman-teman. Hormon itu bisa akan naik. Itu bisa dicoba. Jadi kalau lagi rebahan langsung gerak aja, jalan di kosan, di kamar, balik lagi ke kamar mandi, jalan. Itu ningkatin dulu hormonnya teman-teman sih. Sama yang ke M adalah meditation gitu ya. Meditasi, tarik nafas, minum teh anget dan bayangin teman-teman tuh lagi membayangkan, mungkin kalau merem, bayangkan suatu hal yang indah di kemudian hari. Nah, itu tuh akan mereduce secara psikologi, mereduce em, hal-hal yang lagi kompleks di pikiran.
Ini cocok juga di malam hari sih. Kalau teman-teman sebelum tidur coba merem dan teman-teman bayangkan apa yang ingin teman-teman capai gitu. Biasanya saya membayangkan saya pengen naik ke pesawat ke Amerika misalnya. eh Masuk ke Universitas A, terus nanti dapat piala apa, terus kerja di mana misalnya kayak gitu. Nah, itu juga akan bantu teman-teman untuk lebih refresh gitu di hari-harinya teman-teman. Jadi, thank you Bita for sharing untuk membangkitkan mood gitu ya, jalan ke cafe gitu itu really really cool. Nah, ini ada tools ya teman-teman. Jadi ketika goalnya teman-teman apa, sesuaikan gitu ya. Nah, em, ini is only tools yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya. Ada Eisenhower Matrix yang kita bisa pilih mana sih yang harus saya lakukan gitu ya. Itu kan lagi urgent nih, urgent ya gue harus lakuin. Tapi nggak urgent-urgent banget. Ya udah design dulu aja, tentuin dulu deh schedule gue kapan. Ini yang paling kiri ya. Terus yang paling bawah adalah urgent tapi nggak penting-penting banget gitu sebenarnya. Delegasiin aja lah gitu ya. Maksudnya em, orang lain juga bisa nih gitu kalau ini dilakuin sama dia. Sama delete, ya udah hapus aja sementara nggak dulu gitu. Ini delete tuh mungkin tahan dulu. Tapi contoh ya, contoh dengan kasusnya Bita sama Mbak Tania, tadi ada event, katakanlah mau event youth community building di IFL, kemudian juga ada UAS. Nah, mana yang paling urgent? Ya mungkin yang di do-nya dulu adalah gue ngafalin dulu nih. Hari ini hari Sabtu gue mau ngafalin dulu buat persiapan besok UAS gitu. Do it now, sekarang banget gitu ya. Terus gue juga harus bikin plan pas event besok tuh susunannya udah lengkap belum ya, checking dulu semua persiapan besok. Lalu design, oke, gue udah ngapalin nih. Nah terus em, berarti nanti pas mau event gue udah nggak harus ngafalin lagi nih, tapi gue harus udah siap di UASnya gitu. Jadi ngapalin ini mungkin 2 hari doang gitu ya. Nextnya gue harus udah siap UAS sehingga materi-materi itu udah masuk. Nah, terus delegate. Oke, ini ada TOR ataupun ini ada terkait dengan susunan acara yang belum disusun. Ya udah deh gue minta bantuan ke Mas Akbar gitu ya untuk di delegate karena dia kayaknya masih belum ujian atau udah mau skripsi mungkin yang nggak ujian. Delegate, minta bantuan. Nah, sama delete. Dulu ini gue sebenarnya harus harus biasanya Netflix kan lagi nonton drakor series gak sih lagi apa namanya maraton gitu nonton Squid Game. Nah, kayaknya nggak dulu deh nggak apa-apa deh bal gitu ya nggak usah dulu gitu next next week lah abis ini UAS event ini kelar baru dah. Nah itu Eisenhower Matrix gitu ya membantu keputusan teman-teman menentukan mana dulu yang harus diprioritaskan gitu ya satu. Nah kedua ada riset teman-teman ya dari si Ivili. Ivili ini seorang profesor di Amerika. Halo Kak Iqbal, apakah wifi-nya nge-lag Kak? Atau gimana ya nih? Sepertinya Kak Iqbal mengalami masalah gangguan sinyal guys. Ya, sorry, betul. Sorry banget ya teman-teman. Biasa nih, lagi di Bandung hujan. Oke, udah masuk lagi ya, Kak? Udah Kak. Oke, sorry ya. Boleh Oke, dilanjut kok. Kak. Oke, kita lanjut. Dikit lagi kok. Habis ini kita mau tanya jawab. Oke, ulang ya. Jadi teman-teman secara research kita tuh hanya punya 6 idealnya. Lalu dari 6 itu mungkin bisa lagi dipersingkat. Oke, diprioritasin mana yang dari nomor satunya mana dulu. Nah, terus fokus ke dalam apa yang harus diselesaikan outputnya itu ada gitu. Nah, lu repeat ulangi lagi kalau misal besoknya itu belum kelar. Jadi pas besoknya itu sebenarnya gue harus bikin lagi 6, jangan dulu 6 yang baru, tapi 6 yang mungkin menyelesaikan yang sebelumnya belum selesai. Nah, ini aku sering nyobain ini sih, Ivile. Jadi pas aku ngelis tuh, listku tuh ada 8. Nah, mungkin di 8 ini gitu ya, duanya tuh gue delegate ke orang nih misalnya nih yang di Eisenhower Matrix minta bantuan ke orang atau putusin untuk besok lagi deh gitu. Ini gak urgent-urgent banget gitu.
Nah, terus ada tools, teman-teman bisa pakai Notion, mungkin udah ada yang pakai ya Notion. Ini membantu aja teman-teman bisa lebih enak. Atau kalau aku sekarang lagi seneng ini aja sih, seneng kayak apa Excelan aja di Google Sheet. Eh, Kira-kira harus ngerjain apa gitu itu tuh enak. Terus Google Calendar ini penting juga sih. Jadi ini kan nanti ada bisa masuk ke alarm ya nyambung banget ke alarm kita. Itu bisa ngingetin gitu. Oh, hari ini jam 12 saatnya istirahat atau jam-jam 1 gua harus mulai lagi aktivitas. Itu pengingat doang sih teman-teman. Oke, so gimana nih? Kita udah menang belum ya dengan pertanyaan tadi menutup gitu ya. Kita punya sesi, saya punya sesi. Nanti habis ini saya lebih enak sharing ke teman-teman bahwa ya tadi how we win ini adalah seperti skripsi di kalimat kesimpulan, di kalimat terakhir gitu ya. Penutup itu adalah menjawab apa yang teman-teman ingin tuju. Yang which is adalah tiga tadi di akhir itu resultnya. Gue sekarang udah produktif belum ya dengan cara-cara tadi gitu ya. Udah perform belum ya? Udah win belum? Jadi repeat lagi ke sini lagi teman-teman. Ke ini lagi, ukur teman-teman. Kalau bisa teman-teman punya KPI ya, Key Performance Indicator, indikator keberhasilannya teman-teman. Tahun ini, tahun 2025 ini baru baru mulai, gua harus achieve apa? Itu diukur. Nanti setiap bulannya itu ada ukuran. Oke, bulan ini harus apa, bulan ini harus apa, dapat apa gitu ya. Baru apa gitu ya atau menjabat jadi apa atau megang divisi apa nih itu harus di teman-teman ukur. Kalau teman-teman masih belum di tiga ini artinya mungkin ada yang salah di proses tadi. Mungkin dari sisi toolsnya, prioritinya, ataupun energi fokusnya gitu, belum kalem gitu ya. Ataupun belum bisa prioritasin mana nih finansial dulu kah, kesehatan dulu kah, atau kan misalnya dari sisi sosial dulu kah, atau dari sisi akademik dulu. So, enough dari saya teman-teman gitu ya. Mungkin kita lebih discuss aja ke kasus real teman-teman biar kita bisa bantu apa nih yang harus dilakukan ke depannya. Gitu sih ke Akbar dan teman-teman. Let's kita discuss di sesi tanya jawab ya kalau gitu. Thank you so much. Oke, terima kasih juga Kak. Wah, materi yang sangat menginspirasi sekali nih, sangat sesuai dengan acara kita kali ini. Dan juga ada beberapa penjelasan tentang STAR metode, output proses input, sama dan lain sebagainya. Benar sekali nih Kak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Iqbal atas materi yang disampaikan barusan. Sepertinya teman-teman kita ini sudah menampakkan wajah-wajah yang memiliki 1001 pertanyaan nih Kak. Ya kan Benar Kak banget, Akbar? benar banget nih Kak Ray. Sebenarnya teman-teman kita nggak sabar untuk masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oh ya, sebelumnya pertanyaannya itu akan kita tampung terlebih dahulu, baru nanti langsung dijawab oleh Kak Iqbal. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kalian bisa langsung raise hand dan jangan lupa sebutkan nama kalian dulu ya, biar kita saling kenal. Oke, Oke, siapa nih? ada yang mau bertanya guys? Ayo, raise hand. Raise hand, raise hand. Sabrina, Farafli. Yo, siapa lagi? Tania lagi. Langsung aja dari Kak Lina terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Akbar atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Perkenalkan saya Lina. Saya izin bertanya. Apa ya? Kita kan emang nggak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar kita, tetapi kita berusaha untuk mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Tetapi bagaimana ketika kita sudah berusaha untuk apa ya? Kita sudah berusaha untuk mengatur time management kita sudah berusaha kayak semisal eh, ini bisa kita delegasikan ke orang lain. Tapi orang-orang lain tuh nggak ada yang mau menerima delegasi kita atau semisal kita sudah mengatur skala prioritas. Ini yang harus aku selesaikan sekarang. Tetapi lingkungan tidak mendukungku untuk
melakukan hal itu gitu. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berusaha tetapi lingkungan tidak mendukung eh, kita seperti itu. Terima kasih. Ini mau ditampung dulu atau langsung jawab, Kak? Nah, kayaknya asik langsung dijawab ya, biar teman-teman kebayang. Ya, em, saya pernah juga bikin sebuah materi pas online. Online tuh lebih gila ya, teman-teman. Ini relate banget sama yang apa yang Mbak tadi em, apa istilahnya tanyakan gitu ya dari sisi waktu gitu ya, time management. Jadi gini teman-teman, mana nih ya? Saya show aja biar teman-teman kebayang. Betul saya ada ininya. Nah, gambarnya mirip-mirip nih. Oke, udah muncul ya Kak Akbar? Sudah, Kak, sudah. Nah, oke. Nah, tadi Mbak siapa namanya? Kak Lina. Lina. Oh, Mbak Lina. Salam kenal Mbak Lina. Nah, Mbak, ini di masa pandemi kita ngalami ini dan ini menurut saya worth it, pelajaran paling berharga di pandemi itu adalah ini. 4 ini, Mbak. Pertama, jadi sebenarnya kita tuh harus agile. Agile dalam arti sesuatu hal tuh memang nggak datang ini ya, apa nggak sesuai prediksi betul, nggak bisa dikontrol gitu ya. Nah, tapi sesuatu hal tuh harus memang lebih cepat Mbak laksanakan gitu ya. Jadi coba memang ketika merasa lagi lemes ataupun misalnya udah delegasiin tapi nggak apa namanya nggak sesuai, cepet aja untuk move dari itu, move on istilahnya, agile ini ya, move on lebih cepat gitu ya. Jadi jangan mikirin itu terlalu lama. Duh, ini kok jadi gagal mulu ya, udah di planning tapi gagal lagi. It's okay, gagal lagi langsung mulai lagi, agile. Jadi cepat untuk segera move on dari sisi yang gagal itu gitu ya. Nah, kedua independence. Ini pas menu ini sih di tim tadi ya. Jadi kalau kita lagi delegasiin ke orang, ngejain ini ke Mas Akbar, suruh bikinin proposal misalnya, tapi ternyata Mas Akbarnya kok ditanya-tanya belum lagi ini ya, belum jawab-jawab gitu ya, belum ada progres gitu ya. Nah, maka jadilah seorang yang independen. Memang ini agak sedikit lebih capek, tapi akan menjadi teman-teman pribadi yang tangguh gitu ya. Itu ya udah teman-teman harus punya backupan. Entah itu backupan orang lain atau backupannya adalah diri teman sendiri. Jadi teman-teman yang memang harus nge-backupnya Mas Akbar gitu karena that's teman-teman ownership juga. Nah, termasuk teman-teman nggak boleh bergantung gitu ya. Oh, kalau misalnya ini nggak ada Mas Akbar, nggak bisa. Nah, salah. Tapi justru kalau nggak ada Mas Akbar, saya bisa gitu. Saya bisanya adalah ketika sama bareng-bareng Mas Akbar, barengan ngerjainnya. Pahami gitu ya, pahami apa yang dikerjain tersebut. Jadi independence, nggak nunggu-nungguan dan nggak bergantung pada orang lain gitu ya. Terus clarity, clarity ini adalah lebih clear aja Mbak. Maksudnya dari sisi jangan membuat sesuatu hal yang banyak assume ataupun jangan teman-teman tuh terlalu overthinking lah istilahnya di sini. Clarity. Jadi just do it aja dulu gitu. Oh, ini kalau gue keteteran nanti IPK gue jelek ya, padahal nggak juga gitu ya. Harus teman-teman jangan terlalu banyak berasumsi aja. Nah, dan certainty nih gitu ya. Jadi konsekuensinya tuh banyak banget yang tadi nggak bisa dikontrol. Kalau kata mentorku itu teman-teman tuh hanya bisa mengkontrol apa yang teman-teman bicarakan, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman bisa dengar, dan apa yang teman-teman bisa pegang. Di sisi itu teman-teman sulit mengontrol. Jadi ya udah, em, fokus pada apa yang nanti saya mau katakan, fokus apa yang mau saya lihat, mau saya kerjakan, gitu ya. Jadi ya udah, yang lainnya biarin. Contoh misalnya ya. IFL mungkin tahun depan akan misalnya vakum dulu misalnya ya, semoga jangan mau vakum dulu. Udah mikirin dari sekarang gitu ya, waduh gimana ya kalau vakum nggak punya organisasi gitu ya, itu tuh dipikirin juga gitu ya. Nah, tapi yang menjadi certain bagi teman-teman adalah kalau besok vakum, apa yang harus saya kerjakan sekarang gitu ya? Berarti ya udah, bilang sounding ke teman-teman bahwa kita bisa kok teman-teman gitu ya, bisa untuk bertahan. Terus kerjakan apa yang misalnya bisa kerjakan untuk mempersiapkan itu gitu sih. Jadi so don't worry ketika Mbak Lina misalnya gagal dalam perencanaan, let's move on segera gitu ya. Fokus ke yang lain, don't think too much gitu ya. Fokus pada apa yang
kita lihat, kita kerjakan, kita bicarakan gitu ya, kita dengar. Nah, termasuk dari jangan bergantung pada orang lain. Kalau bisa punya backupan, apalagi kalau teman-teman menjadi tim nih, punya 2 orang timnya atau barengan gitu, semuanya harus tahu apa yang teman-teman tim kerjakan. Jadi ketika satu ngilang-ngilang nih, lost kontak, kadang ada aja gitu ya, di grup hilang, nah, dikabarin nggak ada kabar, teman-teman bisa langsung engage di sana gitu. Hope menjawab ya Mbak Lina. Atau masih ada yang kurang? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih, Kak Iqbal. Silakan sama. Selanjutnya kepada para ahli dipersilakan. Thank you Kak Iqbal for your sharing. Aku mau tanya nih Kak, ini kayak ya relate juga kan. Tadi kan Kak Iqbal tuh kayak ada 4 bagan tuh yang kayak do, delegate gitu gitu kan. Bagaimana kan eh, ketika aku menghadapi 2 hal yang trade off gitu, di mana itu sama-sama urgent dan juga important. Apa apa dulu sih yang kayak harus aku do dari 2 hal itu gitu. Dan misalkan dari pengalaman aku yang sekarang aku hadapi itu, aku tuh punya end goals di mana itu tuh masih dilakukan 3 bulan ke depan. Nah, di situ tuh kayak important juga, tapi di sisi lain aku tuh ingin melakukan hal lain gitu, achievement gitu. Tapi aku tuh takut eh, di mana achievement yang ingin aku eh, capai saat ini itu akan mempengaruhi end goalsku yang akan aku capai 3 bulan 4 bulan yang akan datang gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh tadi kan Kak Iqbal bilang tentang manajemen emosi ya, eh, di mana itu mood gitu. Tapi kan tadi kan Kak Iqbal baru kayak menjelaskan penanganannya tuh di internal gitu. Tapi bagaimana jika itu kasusnya itu kayak under pressure dari seorang dosen gitu atau jabatan-jabatan di atas kita yang dimana itu membuat emosi kita tuh ya agak terganggu dan manajemen waktu kita yang udah kita susun itu jadi berantakan gitu Kak Iqbal. Terima kasih. Sorry masih di mute ya. Sorry, saya langsung jawab ya Kak Akbar. Nah, oke, great question. Pertama terkait dengan gimana kalau yang urgent itu banyak, semuanya urgent, apalagi ada tugas-tugas dadakan. Tiba-tiba gue lagi ada deadline, tiba-tiba ada nambah lagi nih satu gitu ya. Nah, mana yang harus diprioritaskan dulu? Nah, yang ini yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri dengan capability-nya teman-teman. Jadi kapabilitasnya teman-teman itu nanti ketika ada 2 hal yang urgent, selesaikan mana yang membutuhkan waktu lebih mudah dan lebih simple gitu ya, lebih cepat, dan teman-teman cepat juga mengerjakan itu capability. Lakukan itu dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita lakuin yang sulit ya, meskipun dua-duanya urgent, mana yang sulit itu nanti akan teman-teman jadi barrier. Biasanya justru ini yang sulit akan memakan yang ini juga, dua-duanya nggak kerjain gitu ya. Jadi if dua-duanya boleh dikerjakan atau bisa dikerjakan, teman-teman harus dua-duanya kerjain. Lakuin dulu yang gampang, lakuin dulu yang cepat, sama sesuai capability. Oh gue kayaknya lebih ini dulu nih, lebih enak nih, lebih cepat gitu ya. Ini pasti kerjain juga dua-duanya gitu. Tapi kalau teman-teman hanya bisa memilih, oke lagi ngerjain ini, tapi ditambah ini, dua-duanya urgent, tapi harus milih nih, nggak bisa mana nih salah satunya, maka mana yang konsekuensinya nggak terlalu berat bagi teman-teman. Nah, contoh deadline deadline paper UAS satu, sama seleksi interview misalnya si ini siapa namanya, jadi ketua OSIS, sorry OSIS sih jadi ya, BEM ya, ketua BEM atau ketua IFL gitu. Nah, mana yang harus saya hadiri di waktu yang bersamaan? Saya nggak bisa nih gitu kan ya. Konsekuensinya mana ya? Kalau saya nggak menghadiri IFL, mungkin saya akan kehilangan opportunity untuk bergabung bersama organisasi ini. Tapi kalau saya ke
nggak ngerjain si deadline ini ya nilai saya jeblok gitu ya. Apa yang harus saya lakukan ya? Menurut saya misalnya konsekuensinya adalah kayaknya IFL tahun depan juga buka lagi sih, I believe gitu ya. Atau nanti mungkin dia IFL akan ada buka event lagi sih. Ya udah deh, aku next akan ikut IFL bukan bukan saat ini. Tapi kalau si IPK mungkin daripada aku ngulang lagi tahun depan, aku harus bayar semester lagi nambah kan nggak mau. Ya udah I will do that's poin gitu yang si IPK dulu. Jadi itu sih bro. Jadi pertama capability kita bisa di mana lakuin yang cepat. Kedua adalah konsekuensi apa yang paling berat itu dulu yang harus dilakuin. Kalau misal ajannya yang banyak gitu ya. Nah terus tadi yang pertanyaan kalau misalnya pressure gitu ya, ada pressure dari luar, tekanan dari mana-mana gitu ya. Nah ini dimanapun teman-teman akan banyak menghadapi sebuah tekanan semakin teman-teman melangkah, bertambah umur, bertambah nanti jenjang karirnya itu pressure itu akan semakin naik. Nah, em, gimana mengantisipasi itu gitu ya. Nah, ini penting juga teman-teman makanya fokus aja apa yang bisa dikontrol. Fokusnya itu adalah ke dalam pikiran sih biasanya. Pikiran ini tuh jadi melelahkan kalau misalnya kita mikirin itu. Contoh, dosen marah-marah nih, pressure mulu ini. Nah, kita jangan mikirin ini kenapa sih bapaknya marah-marah mulu sih gitu ya. Atau segini, ini kalau gue dimarahin ini apakah nanti IPK gue jelek? Nah, itu tuh pikiran-pikiran itu tuh jangan terlalu di godok di otak. Enggak, jangan please. Nah, tapi teman-teman justru harus execute. Oke, ya udah deh, kerjain dulu aja deh, bodo amat kerjain dulu, selesaiin dulu. Yang penting habis selesai, habis itu baru tuh, habis selesai, habis udah kelar, baru silakan nanti mau mikirin discuss lah sama si Mas Akbar gitu Mas. Tadi dosen ini gini ya, emang kira-kira menurut lu gimana sih? Itu lebih enak gitu ya. Jadi jangan fokus pada kenapa gue di pressure, tapi fokus pada oh pressure ini berarti gue harus kerjain ini, kerjain dulu gitu. Nah keduanya baru cari support system sih bro. Jadi maksudnya support system itu yang ngedukung kayak lu sharing ke Mas Akbar, ke yang lain. Coba ngobrol sama orang lain kayak, aduh gue lagi ditekan nih gini gitu. Bagusnya gimana ya? Itu lebih rilis banget sih. Atau ketiga, ini ada cara kalemnya tadi. Pilih dari salah satu kalem misalnya. Kalau Mas Akbar mungkin Muslim bisa coba sholat dulu, ambil wudhu, tarik nafas, atau bisa tiduran dulu gitu ya. Nah, plus salah satu aku worth it banget sih lagi nyobain gitu ya. Jadi ketika lagi bener-bener em, kompleks di pikiran, tenang dulu gitu, diem, doa sambil merem, terus mikirin apa hal yang indah nih. Oke, malam ini aku akan makan takoyaki enak banget sama es jeruk gitu ya. Gitu. Gitu tuh rilis pikiran lagi di oke, gue bisa gitu. Gitu sih Mas. Hope menjawab ya. Ada yang kurang nggak? Oke Kak, udah menjawab Kak. Oke, Terima kasih cool. Kak. Semoga sukses lah, Mas Rafli. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, Kak Tania bisa untuk open audio ya, Kak. Oke Kak, di sini izin mau bertanya kan, kita kan di sini sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif organisasi ya Kak, yang dimana kan dalam kegiatan kemahasiswaan itu sendiri kita udah punya banyak deadline tugas lah, terus ada lagi nanti acara-acara yang di kampus atau dan lain sebagainya gitu. Dan di organisasi pun kita juga memiliki proker-proker yang terus berjalan gitu kan Kak. Nah, di keseharian kita ini tuh kadang ada kalanya kita terlalu over. Jadi kayak itu menyebabkan kita tuh terlalu capek, terus jadi menyebabkan juga jadi prokrastinasi. Nah, di situ tuh aku mau tanya Kak, gimana caranya buat kita tuh menghadapi atau mengatasi prokrastinasi itu, terus juga gimana sih caranya kita untuk mempertahankan time management secara konsisten, karena kan kadang-kala ada kendala-kendala dalam time management seperti kadangkala ada kayak kita udah susun nih Kak time management sebagus mungkin, serapi mungkin dan udah kita tanemin tuh di kepala kita sehari-hari gitu kan Kak. Terus tiba-tiba kan ada kendala di mana ternyata banyak tekanan dari luar tuh yang masuk dari itu tuh merusak si time management kita. Nah, itu tuh gimana cara untuk mengatasi hal tersebut gitu Kak? Oke, Tania, it's a good question. Ya, saya izin jawab ya Mas Akbar dan teman-teman. Nah, pertama procrastination gitu ya, penundaan. Nah, ini sering banget sih ya. Kita pasti beberapa teman-teman juga kadang kalau lagi banyak banget yang harus dikerjain, tapi kayaknya deadline masih lama nih, gue tunda dulu lah ya. Nah, lagi-lagi back to your space and capability teman-teman. Nah, hanya teman-teman yang tahu space-nya. Makanya
tips saya gitu ya, selain tes manajemen, sorry, atau time management tadi juga, kedua adalah energi manajemen dulu. Energi manajemen ini ngelis aktivitas mana yang tadi menghabiskan energi saya, aktivitas mana yang bisa membangun energi saya gitu ya. Jadi ketika misalkan energi saya habis, saya bisa bangun lagi nih gitu. Termasuk ketika saya lagi keteteran, saya bisa produktif lagi. Nah, itu coba di list teman-teman. Kalau ada waktu gitu ya, journaling gitu ya istilahnya, teman-teman ngelis gitu ya. Apa sih gitu yang teman-teman ini ya apa rasakan gitu ya. Nah, saya mau tunjukin deh, Mbak. Ini yang saya sempat buat, tapi saya quick ya, karena ini kayak sedikit em, personal. Saya buat, cuma saya pengen tunjukin ke teman-teman ada tools ini. Ini bagus, saya terapin juga di kerjaan. Sebentar, share. Mbak tadinya semester berapa hari ini? Sekarang Semester 4, Kak. semester 4. Ambil apa, Mbak? Teknik kimia. Ini ya, ya, mantap. Jadi banyak praktikum dong ya. Iya, makanya kadang suka keteteran sama time management juga gitu loh, Kak. Hmm. Oke, oke. Oke, oke. Bisa share ya, ini yang bagus nih. Oke, udah share this one. Nah, ini namanya isu retro. Nah, isu retro, teman-teman. Ini aku lagi ngelondri nih, teman-teman ceritanya. Ngelondri isu Iqbal sedang tidak baik-baik aja ya. Sekilas ya. Jadi ini personal banget. Cuman it's okay. Jadi when well. Misalnya aku nyeritain di sini aku kesepian, aku kelelahan gitu ya. Capek gitu, sepi, kelelahan. Nah, kenapa gitu ya? Root cause-nya itu apa sih teman-teman gitu ya sebenarnya dari sisi fisik, mental gitu. Terus apa nih dampaknya ke Iqbal gitu ya? Ya Iqbal jadi cepet down gitu, jadi nggak dia nggak produktif, nggak punya motivasi buat kerja gitu ya untuk kuliah gitu ya. Nggak happy gitu ya. Jadi ya jelek lah misalnya. Nah, apa actionnya gitu ya, ini dulu pas pas saya ini gitu ya harus bersyukur lah, optimis gitu. Jadi apa nih harus saya lakuin ini misalnya punya punya em, punya manajer yang A gitu ya. Nah, behavioral plan ini adalah plan atau rencana teman-teman. Misalkan aku di fisik pengen belajar apa, di finance pengen belajar apa, misalnya ya. Misal contoh nih mandi sebelum tidur dengerin podcast atau banyakin DJ, DJ itu digital journaling ya. Jadi aku pakai Google Docs, Google tuh bisa nge-record teman-teman. Jadi terus aku nyalain Zoom. Oh di Zoom ngomong, nanti di record Google Docs-nya aku nyalain biar nanti apa yang aku ngomongin itu ada di tulisan tersebut. Jadi sometime atau someday mungkin aku akan baca lagi itu tuh kayak oh dulu si Iqbal kayak gini ya. Nah, dan strateginya gimana nih? Apa yang harus nextnya tuh ke depan apa lagi gitu ya. So apa yang didapat dan apa yang aku mau highlight di dalam si tadi saya punya framework adalah bahwa ternyata nih teman-teman em, kita jadi tahu kita tuh kelemahannya di mana sih Mbak gitu ya. Oh, ternyata kita tuh sering menunda karena tadi kita tuh kecapean, terlalu sering aktivitas gitu ya. Berarti gue harus ngurangin aktivitas tersebut. Tapi kan memang harus banyak aktivitas nih. Gimana? Mungkin space-nya ataupun time waktunya yang nggak harus semua setiap hari aktivitas gitu ya. Cuma mungkin dipilih-pilih aja gitu. Jadi kenali dulu kelemahannya teman-teman dari sisi mana nih saya jadi sering nunda gitu ya. Dari sisi mana saya lemes, jadi lemah energinya. Itu yang bisa teman-teman tahu. Nah, dari situ, dari kelemahan tadi, baru tuh set, em, oke, kalau misalnya saya gini, saya lemes, berarti saya harus em, punya aktivitas yang bisa membangkitkan energi tadi gitu. Nah, contohnya adalah sains membuktikan kalau kita lagi stres, ataupun misalnya lagi banyak pikiran, dan lagi pengen rebahan, maka solusinya adalah jalan, jalan kaki tadi itu ya bergerak. Terus kalau misalnya lagi em, overthinking gitu ya, atau misalnya lagi apa mumet, coba itu kalau ada Muslim mungkin baca Quran atau baca-baca komik, baca-baca yang lain, dengerin hal-hal yang positif gitu dan itu coba boleh di ini. Nah, terus kalau
teman-teman sebenarnya punya space-nya tuh terbatas gitu ya. The power of kepepet pun ada di teman-teman. Jadi mungkin sesekali boleh dicoba kalau misalnya ya udahlah gue ngerjain di akhir waktu cuman itu the best. Nah, cuman itu mungkin bisa dilakuin bagi hal-hal yang nggak begitu urgentnya tuh konsekuensinya nggak begitu tinggi. Misalnya tes tes apa gitu ya dikerjain akhir-akhir banget. Nah, itu juga rawan ya. Mending nyicil. Terakhir em, tips dari si salah satu temanku pas aku skripsian di Tokyo yang begitu dingin dulu teman-teman alhamdulillah pernah nyobain saljunya di Tokyo itu dingin banget itu tuh bikin ngantuk banget kayak mungkin di Jogja lagi hujan jadi tuh enaknya kan kita berselimut dengan Indomie gitu ya. Nah, itu tuh sama aku rasakan pas di sana di Tokyo. Jadi mau skripsian, mau selangkah pun tuh juga, duh, tar dulu ya, tolong gitu ya. Nah, kata kebetulan aku punya temen dia lagi S3 ceritanya profesor gitu ya, mau ini. Nah, tapi dia masih muda, keren banget ya. Nah, eh ini ada tips nggak? Aku lagi bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, pengen rebahan, kayaknya aku nunda-nunda mulu kayak gini nggak bakal selesai nih. Nah, terus jadi ya nggak apa-apa mulai aja deh meskipun cuma judul mulai judul terus kalau apa istirahat lagi terus mulai lagi terus itu lagi jadi mulailah meskipun sedikit gitu Mbak jadi karena kalau benar-benar nanti di ujung takutnya nggak kepegang kalau itu is really banyak gitu misalnya mulai pasti bisa gitu Mbak semoga menjawab ya Oke, Kak, mau izin namain lagi dikit. of Kalau course. misalkan kita kan udah set time management gitu kan, Kak, dan Hmm. ternyata tuh dari lingkungan eksternal kita tuh nggak terlalu mendukung gitu loh, Kak. Jadi kayak ada aja yang bikin itu tuh buruk. Jadi kayak semua time management kita tuh ada aja yang udah yang bikin itu tuh rusak gitu loh. Karena itu cara mengatasinya gimana gitu loh. Oke, cool. Yes. Nah, ini pentingnya ketika teman-teman bikin jadwal itu jangan saklek, teman-teman. Maksudnya jangan saklek itu adalah jangan padat banget semua tuh kayak udah em, ada gitu. Oh, jam 7 jam sampai jam 8 apa? Jam 8 sampai jam 9 apa? Nah, itu pun juga sometimes bagus gak bagus ya gitu ya untuk teman-teman bikin gitu ya. Untuk teman-teman coba aku mau sharing salah satu Google Calendar. Ya, jadi harus teman-teman pertama punya time blocking. Nah, maksudnya time blocking itu adalah em, ngeblok waktu-waktu yang krusial, ngeblok waktu-waktu yang sebenarnya masih ada space nih di situ gitu ya. Contoh, misalnya nih ya, ini aku di jam 8 sampai di jam 11. Nah, itu tuh aku bener-bener flexibility checking email, koordinasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, eh, Aduh, sepertinya nge-lag lagi, guys. Kak Iqbal, Kak Iqbal bisa diulangi lagi, Kak? Tapi ya, teman-teman hilang lagi nih. Biasa ya iklan. Oke, semoga nggak menghilangkan antusiasnya teman-teman ya. Oke, saya ulang. Oke, ke kalender ya. Mungkin jangan di Januari ya. Ke di 2023 misalnya kita mau lihat hmm, ada nggak ya saya bikin jadwal. Oh, ke 2023 2024 deh. Ada ya. Nggak ganti email ya, sorry. Oke, ya udah. Nah, intinya teman-teman jangan buat jadwal yang bersaklek jam 8 sampai jam 9 apa, 9 10 apa, tapi spare blocking gitu ya. Di blok, oh jam 8 sampai jam 11 tuh saatnya berkoordinasi sama orang lain. Berarti di space itu tuh aku boleh tuh dapat misalnya nelpon si A, nelpon si B gitu-gitu. Jadi boleh tuh aku bisa balesin WA. Tapi udah kalau misalnya udah jam 1 nih, udah aku bener-bener udah harus thinking gitu, mikir. Jadi di sini mungkin mohon maaf aku lagi slow respon gitu. Nah ini sih tan yang bisa mungkin dicoba yaitu bikin blok waktu di jam berapa saya harus bisa diganggu, jam berapa saya harus fokus gitu. Nah, termasuk jangan terlalu strict di jadwal. Jadi biar fleksibel
gitu ya. Jam 8 sampai jam 11 mungkin aja aku cuma jam 8 sampai jam 10 doang nih ngerjain ini. 10 sampai 11-nya masih kosong sebenarnya space-nya. Nah, sehingga mungkin bisa ditambah dengan pekerjaan lain atau bisa jadi em, ngerjain hal-hal yang lebih urgent gitu. So let's make flexible your time sih, tapi tetap on track. Gitu sih Tan. Oke, Kak, makasih. Bye. Oke, sepertinya terjawab ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ya, Kamila. Boleh, Mbak? nggak Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak menyalakan kamera karena Ya, ada kendala. benar. Kenalkan saya Narisla Kabila, bisa dipanggil Adis. Eh, Pertanyaan saya kan kadang kita bisa aja ada banyak pekerjaan dalam satu waktu gitu, kayak tiba-tiba ada kerjaan dadakan dari organisasi. Misal saya ikut Ormawa di kampus sama ikut organisasi IFL ini, jadi bisa aja kadang ada kerjaan dadakan yang bersamaan dari Ormawa kampus sama IFL ini sendiri. Jadi kan mau nggak mau aku sendiri harus multitasking gitu. Jadi menurut kakak, eh, kalau misalnya multitasking gitu, apakah membantu atau justru akan mengganggu efektivitas manajemen waktu? Terima Hmm. kasih. Oke, sama-sama Dis. Ya, saya langsung jawab ya. Nah, mengganggu atau tidaknya itu kembali ke result sih, hasil gitu ya. Jadi ketika teman-teman hasilnya nanti bisa dua-duanya diselesaikan, ya just do it aja gitu ya. Bisa sometimes memang multitasking itu perlu sih. Karena ya tadi ya kita nggak bisa expect tiba-tiba harus A, harus B gitu ya. Cuman yang paling perlu harus diperhatiin adalah gimana itu tuh bisa bisa selesai nggak sih gitu ya kalau dua-duanya ini gitu. Nah, tapi itu harusnya nanti perlahan teman-teman bisa bisa coba kurangin sih ketika itu multitasking. Nah, ada beberapa tipe multitasking ya. Pertama adalah kita ngerjain bersamaan dengan ya udah misalnya nih yang pertama kerjain dulu tiba-tiba lagi bosan yang pertama ke kedua pindah gitu ya. Jadi bosan lagi yang kedua selesai pindah ke pertama. Nah itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua adalah multitasking itu selesai dulu yang pertama gitu ya. Pertama gue selesai dulu baru yang kedua gitu. Nanti yang kedua udah selesai gue kembali lagi ke pertama review lagi gitu. Nah itu juga ada. Yang terserah tuh teman-teman bisa bagi waktunya gimana. It's okay karena kita nggak bisa prediksi. Cuman lagi-lagi ke resultnya nih. Resultnya tuh kira-kira bisa ke pegang nggak hasilnya. Nah dengan mungkin tadi bisa dicoba kalau misal teman-teman bisa coba delegasiin lagi, oh lagi multitasking ini mungkin coba delegasiin lagi ke orang. Atau kalau bisa mungkin kerjain dulu mana yang konsekuensinya paling gede gitu. Sehingga multitaskingnya bisa tetap dikerjain tapi nggak keteteran gitu. Termasuk ini nih culture kita adalah kita tuh kadang yes man ya teman-teman mengiyakan sesuatu. Nah mungkin coba mulai untuk berani untuk say no gitu ya bilang enggak kalau misalkan kita lagi memang ngerjain sesuatu yang urgent, yang lagi harus dikejar. Jadi mungkin belum dulu deh, atau boleh nggak ya nextnya. Gitu. Jadi bilang tidak itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Karena ya tadi kita punya space-nya masing-masing. Orang pasti ngerti kok nggak begitu harus judgement banget gitu ya. Gitu sih. Termasuk kayak ke dosen gitu atau misalnya ke kepala organisasi yang agak lebih tinggi gitu ya. Nggak apa-apa juga. Harusnya mereka memaklumi kok Pak masih bisa nggak ya kalau misalnya saya dikasih waktu lebih karena saya akan ada event. Jadi di-spend gitu misalnya. Nah itu coba dinego dulu. If nggak bisa berarti ya udah lakuin yang tadi itu. Coba em, ganti-ganti dulu. Kalau bosan pindah ke sini. Kalau ini udah selesai ini dulu gitu sih. Menjawab nggak ya, Dis? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, welcome. Oke, baik. Sepertinya semuanya udah pada menjawab nih ya, Kak Iqbal. Sebelumnya terima kasih karena udah menjawab dan pertanyaan dari pertanyaan dari teman-teman ini tuh juga pada keren-keren ya kan ya Kak. Jawaban dari Kakak juga sangat insightful banget. Bener kan ya Kak Akbar? Betul banget Kak Rey. Kalau gitu, kita akhiri sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya dan tentunya untuk Kak Iqbal, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat informatif sekali. Hmm. Sebagai rasa terima kasih, kami menyiapkan sertifikat penghargaan kepada Kak Iqbal yang sudah menjadi pemateri di acara IFL menginspirasi yang diadakan oleh IFL Chapter Jogja.
Sebelum itu kita izin untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk kakak-kakak operator boleh tolong nanti di screenshot dan ditampilkan. Thank you ya kakak, thank you so much. Pose dulu, ya. 1, 2, 3. Nanti gaya, IFL gimana? 1, Guys, gayanya. oke ya guys. Oke, on cam. Cam ya. 1, 2, oke. Oke, baik. Oh iya, nanti untuk sertifnya kita kirim via email ya, Kak Iqbal. Kakak-kakak mohon maaf, boleh satu kali lagi kita dokumentasi bareng sertifnya? Boleh, 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 boleh. Boleh. Oke, Semuanya boleh pada on cam ya, guys. mungkin ya guys. 1, 2, Oke, 3. 1, 2. Gimana, Oke, Kak? Satu kali lagi. oke, boleh, Satu boleh. kali lagi. 1, 2, 3. Aman, Kak? Oke. Oke. Terima kasih ke operator dan makasih juga Kak Iqbal. Nanti sertifikatnya kirim ke email ya. Sip, thank you Kak Akbar. Ya, Oke. Baik, kami dari FL Chapter Jogja sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iqbal yang sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya dalam acara IFL menginspirasi hari ini. oh iya, sebelum itu kita belum foto full semuanya ya. Oke, Ya, kita foto full semua dulu ya, Kak. Ayo dong teman-teman pada on oke cam, ya yang belum guys. on cam Boleh kakak boleh operator dibantu lagi. boleh Ya, on cam ya, Oke, guys. udah bisa teman-teman. nih. Aku teriakin On cam satu-satu dulu nih. yuk. Kak Eva, Kak Putih, Kak Sania, Bro Wildan. Yo, on Oke, cam, udah on siap cam. belum? Belum, belum, ntar. Kak Salma, Kak Jessica, Kak Indah. Yo, on cam. Oke, siap. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Pose IFL. 1, 2, 3. Ini di slide-slide nggak, Kak? Kak, Kak. Gimana, Gimana, Kak? Akbar? Ini di screenshotnya di slide per slide nggak? Ini udah kena semua kok. Udah, aman. Oke, makasih ya kakak operator. Oke, langsung saja. Em, Makasih ya Kak Iqbal atas kesempatannya yang diberikan, udah menyempatkan hadir pada acara ISL menginspirasi kali ini. Semoga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di lain kesempatan ya Kak. Untuk Kak Iqbal, jika ingin meninggalkan ruangan untuk melanjutkan aktivitasnya, kami persilahkan. Sekali lagi, Oke, terima kasih banyak Kak. sip, thank you ya teman-teman. Sehat selalu. Semoga Oke. bisa ketemu di Jogja ya. Siap. Amin. Semangat. Terima Amin. kasih banyak juga, Kak, Terima Kak. kasih, terima kasih banyak, Kak. Kak. Jilid ya.